Hai, Shalom. Salam bertemu kembali. Kali ini saya akan membagikan pengalaman tentang kolonoskopi di RSCM, ya kan. Setelah saya menjalani kemoterapi 8 kali, ya kan, untuk evaluasi kanker usus besar selanjutnya yaitu harus kolonoskopi, ya. Jadi saya kolonoskopi terakhir tanggal 17 kemarin ya kan. Saya akan kasih tahu bagaimana rasanya, prosedurnya bagaimana, ya kan. Jadi dari Kahom lantai 2 itu saya dirujuk ke Poligastro, sama di lantai 2 juga, ya kan. Nanti dari Poligastro dapat rujukan kertas warna pink itu untuk ke daftar di endoskopi, ya. Radiologi belok kiri, lurus ikutin jalannya, belok kiri lagi. Nanti ada gedung 2 lantai di situ, pintu kaca. Nah, syarat untuk kolonoskopi yaitu kita EKG harus bagus, EKG dan tes darah ya. Tes darah ada koagulan segala macam lah, ya kan. Ada pengentalan darah atau tidak. Nah, itu 2 syarat itu harus bagus. Kalau EKG nggak bagus, kamu akan dirujuk lagi ke poli jantung. Nah, seperti saya, hasil EKG katanya kurang bagus, ada RBB, ya kan. Saya tanya RBB itu apa? Katanya ritme jantungnya kurang bagus yang sebelah kanan. Nah, akhirnya saya dirujuk ke poli jantung. Di situ saya di EKG ulang, hasilnya juga sama, ada RBB sedikit kata dia. Nah, terus sama dokter poli jantung saya rujuk lagi untuk tindakan eko jantung. Eko jantung itu USG jantung ya. Mesinnya sama lah kayak USG ibu hamil, cuman pala ini agak beda, lebih sedikit kecil. Nanti di scan-nya di daerah dada jantung ya. Nanti kelihatan kayak ibu hamil lah, yang kelihatan janin bayi, kelihatan jantung kita, berdetaknya, suaranya, ya kan. Nanti dibaca oleh hasilnya, dibaca lagi oleh dokter poli jantung dan dinyatakan bagus kata poli jantung, dokter poli jantung ya. Akhirnya saya siap di kolonoskopi katanya. Ya sudah, dari hasil rujukan siap kolonoskopi dari poli jantung itu saya daftar ke poli endoskopi. Nah, di situ sebelum endoskopi ada yang harus kita syarat-syaratnya, yaitu pertama kita harus puasa ya, puasa sama kuras-kuras usus lagi. Nah, ya, puasanya itu H-2 kita harinya boleh makan bubur kecap, bubur polos sama kecap asin atau kecap manis boleh lah, intinya begitu dari pagi sampai malam. Nah, H-1 kita hanya boleh diet susu, minum susu aja, susu UHT, susu bubuk boleh, susu maksudnya Denko, Frisian Flag atau apa ya, susu berwarna, rasa coklat, strawberry apapun boleh lah, yang penting susu. Entrasol juga boleh lah, susu rumah sakit itu ya. Nah, dari pagi sampai sekitar jam 8 malam. Nah, itu minum susu aja ya kan. Habis itu jam 8 malam sampai jam 10 itu kita harus minum Niflek. Niflek itu obat pencahar kelas rumah sakit ya. Jadi nanti habis minum itu bentuknya bubuk dicampur sama 1 sampai 2 liter air. Aqua botol yang besar itu campur kocok. Nah, kita harus minum, habiskan waktu 3 jam. Nah, rasanya gimana? Rasa minumannya itu asin sama mengandung sedikit besi, aromanya ya, aroma kayak mineral besi gitulah, kurang enak, rasanya asin ya. Habis minum kamu kurang lebih 15 menit lah, tergantung setiap orang ya, langsung berasa mulesnya benar-benar mules, kamu akan bolak-balik WC. Saya dalam semalam itu sekitar 27 kali ada ke WC BAB ya, dari ada ampasnya sampai cair doang ya kan. Nah, nanti sekitar jam 10 Niflek habis, kamu akan disuruh minum Dulcolak 2 piece ya kan, 2 tablet. Habis itu nanti jam 4 subuh kamu disuruh minum Dulcolak lagi 2 piece lagi, 2 tablet lagi. Nah, itu kondisi harus bersih. Kenapa usus kamu harus bersih? Supaya nanti pasti teropong. Kolonoskopi kan masukin itu ya, selang karet yang ujungnya ada lampu dan kamera untuk neropong dari anus ya, naik ke atas untuk melihat dinding usus besar, permukaan anus segala macam bagian dalamnya itu ya. Jadi kalau masih banyak kotoran nanti nggak jelas. Makanya harus benar-benar serius dalam urusan kuras-kuras perut ini, dan puasa itu harus benar-benar nggak boleh ngeyel. Nah,
habis terakhir jam 4 pagi minum 2 kolak itu, kamu kan terus buang air ya kan. Jadi kemungkinan besar semalaman nggak tidur itu. Ngantuk sih ngantuk, tapi pengen buang air tuh saya gimana lah, udahlah jalanin aja ya. Eh, ya udah tetap harus diikuti lah. Nah, habis itu nanti habis jam 4 itu kan kamu udah nggak boleh makan minum. Perut harus kosong benar-benar kan. Nanti tindakan sesuai pendaftaran kemarin yang di poli endoskopi ya. Saya kebetulan dapat jam 12 siang. Nah, saya datang jam 11 ke RSCM seperti biasa di hari H-nya ya. Kondisi masih puasa, nggak makan nggak minum. Saya datang ke lobby yang ada mesin buat daftar fingerprint itu loh. Nah, fingerprint dulu. Nah, habis itu kita ke bagian admisi. Saya salah antrinya di admisi rawat inap, hampir 3 jam saya buang waktu di sana. Nggak tahunya harusnya di admisi loket yang biasa sebelah kiri itu, yang dekat mesin, yang kalau kita gagal check in di mesin, kita harus antri di loket manual itu. Nah, itu harusnya di situ. Jadi kalian langsung habis scan sidik jari BPJS KTP itu ya, habisnya langsung antri aja di loket sebelah kiri yang kaca semua itu, yang berdiri ya, bukan yang duduk. Yang sebelah kanan bukan, ingat, yang sebelah kiri. Nah, habis itu tuh dari sana kalian langsung aja ke poli endoskopi ya kan, radiologi belok kiri, lurus lagi belok kiri lagi, nanti gedung 2 lantai pintu kaca itu. Kalian naik ke lantai 2, nanti langsung masuk aja ke dalam ke bagian pendaftaran, bilang ada jadwal kolonoskopi atau endoskopi. Nah, di situ kita ngapain aja? Nah, ini dia. Di situ saya habis daftar, nggak pakai lama, disuruh tiduran di ranjang, di bed ya. Nah, di bed, di situ saya disuruh ganti celana, karena tindakan saya kolonoskopi aja. Celananya celana khusus ya, yang ada lubang di belakangnya buat teropong ke anus ya. Nah, di situ habis ganti celana, baju masih baju yang kita pakai ya kan. Nggak boleh pakai celana dalam, hanya pakai celana itu aja warna hijau tua biasa, hijau tindakan ya. Habis itu kita tiduran, dipasang infus. Nah, infus biasa ya, di jari sebelah kanan. Nah, habis itu karena saya sisa 2 pasien terakhir, saya nggak pakai lama, langsung dorong masuk ke dalam, dapat kamar tindakan nomor 4. Nah, di situ saya ketemu dokternya, kita ngobrol bentar ya. Habis itu biasalah supaya nggak terlalu tegang ya kan. Di situ seperti biasalah ada monitor, ada alatnya sebelah kanan kita ngelihat ya. Nanti kita di anestesi, sebutannya sedasi ya, anestesi kelas ringan ya kan. Suntikan dua suntikan, dia suntiknya di selang infus kita di jari ya kan. Begitu suntik kita masih sadar ya kan. Nanti begitu tuh selang masuk laut anus kita ada rasa ya kan, nggak sakit lah. Skala 1 sampai 10 itu saya kasih 2 ya kan. Nanti dia masuk berasa tuh di usus kita, nanti dia belok segala macam. Nah, kita masih sadar, kondisi sadar tuh 95% lah. Kita bisa lihat di TV-nya kan, itu selang maju mundur, usus kita dindingnya gimana gitu kan, kita ngelihat. Nah, waktu tindakan nggak lama lah ya kan, tergantung ada biopsi atau enggak. Misalnya ketemu masa itu misalkan ada benjolan atau bentol atau apa, nanti diambil sampel, itu mungkin lain lagi ya. Puji Tuhan saya bersih, nggak ada apa-apa ya kan. Nah, selesai itu nanti selesai tindakan, nanti dikasih tahu Pak sudah selesai ya kan. Kita disuruh tunggu di situ, takutnya ada efek sedasi tadi, efek anestesi ringan itu, takut kepala pusing, geleyang atau apa, kita dibiarin tidur dulu di situ sebentar ya kan. Nah, sambil si dokternya sebelah kanan kita ada komputer, dia ngetik hasil, saya ketik di print langsung di situ, print warna ya kan. Nanti hasilnya langsung dikasih ke kita tunggu sebentar aja. Nah, nanti baca hasilnya ya, seperti biasa di poli kahom bisa, atau di gastro ya, sesuai rujukan terakhir aja biasanya ya kan. Nah, ya mau nggak mau ini tindakan yang harus kita jalani sebagai evaluasi dari pasien kanker ya kan. Awal mulanya kita takut, ada rasa takut karena sebelum operasi saya kan kolonoskopi endoskopi kan bius total ya. Nah, saya kira bakal sakit sekali ya kan. Enggak sama sekali ya. Skala 1 sampai 10 itu cuma 2 doang ya kan. Rasa ngerinya tuh ya setelah kita jalani enggak, biasa aja ya kan. Tenang aja. Mereka profesional kok ya kan. Enggak seserem yang kelihatannya ya kan.
wah tindakan nih tenang, nggak ada apa-apa, aman-aman, ya kan. Yang penting proses kuras-kurasnya dan puasanya itu benar, supaya di TV-nya itu saya ngelihatnya benar-benar bersih. Karena saya udah pernah menjalani sebelum operasi itu kan, itu lebih 3 hari untuk kuras-kuras itu, ya kan. Ya, dengan obat yang lebih keras lagi selain Niflex ini, ya kan. Dan itu lebih frekuensi ke WC-nya lebih kuat lagi. Nah, terus karena kita kuras-kuras di rumah nggak diinfus ya, nah itu rasa lemas ada, rasa lemas banget, namanya BAB berkali-kali kan ya. Nah, untuk mengurangi rasa lemas itu sebaiknya kita banyak masuk cairan ya. Jadi saya pakai Pocari Sweat di rumah ya, saya beliin 2 liter. Nah, itu benar-benar membantu mengurangi rasa lemas. Jadi tiap BAB minum aja, banyak minum Pocari itu kan buat naikin glukosa, ya kan. Nah, mungkin penderita diabetes ya harap berhati-hati aja lah, ya kan. Tapi saya udah menjalaninya dan memakai produk itu bagus kok, ya kan. Itu benar-benar nolong supaya nggak terlalu lemas ya. Kalau lemas kan mau diri aja susah ya. Nah, semoga video ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.